Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinitit. Dan halo, apa kabar buat semuanya. Di kesempatan kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika sudah mencairkan dana BOS dan juga bantuan subsidi upah guru honorer akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingatkan buat Bapak dan Ibu yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, saat ini di sini di portal BOS Kemdikbud ini masih terdapat beberapa informasi penting terkait status pelaporan tahap ketiga tahun 2020 dan juga webinar percepatan dana BOS reguler tahap 2 gelombang 2 tahun 2021. Nah, lalu kemudian apa saja sebetulnya yang harus dilakukan oleh para pengelola BOS ketika dana BOS itu sudah dicairkan? Yang pertama tentu saja kita akan mengecek apakah seluruh dana BOS itu sudah tersalur ke rekening masing-masing sekolah atau belum. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua ketika memang dana BOS itu sudah ada di rekening. Kita akan mengecek apakah di penyaluran dana BOS itu sudah tersalur di seluruh Indonesia atau belum gitu ya. Kita masuk di sini di laporan penyaluran. Kemudian kita masuk di tahap kedua di sini. Ini kita lihat untuk seluruh provinsi ya yang ada di Indonesia. Ternyata Bapak dan Ibu semua di sini ini hampir seluruh provinsi nampaknya sudah tersalur dana BOS-nya. Kalau melihat angka-angka yang seperti ini begitu ya. Nah, beberapa hari ke belakang itu banyak sekali teman-teman yang memang dana BOS-nya belum tersalur ataupun juga belum dicairkan. Artinya masih banyak sekolah yang belum bisa menerima dana BOS-nya. Nah, jika melihat dari informasi ini, nampaknya ini sudah tersalur begitu ya, seluruh dana BOS-nya. Namun kita belum tahu juga apakah ini memang sudah seluruhnya tercairkan atau belum. Kita akan lihat di Provinsi Jawa Barat misalkan. Saya mencoba mengecek di Provinsi Jawa Barat, apakah dana BOS-nya sudah tersalur seluruhnya atau belum begitu ya. Misalkan untuk di Kabupaten Garut saja. Jika memang ini ada angka-angka nol yang seperti ini artinya memang sekolahnya tidak ada atau memang sudah terjadi merger dan sebagainya begitu ya, sehingga angka-angkanya nol seperti ini. Nah, kemudian misalkan kalau di kecamatan Bapak dan Ibu semua dicek seperti ini, kalau memang sudah ada berarti sudah tersalurkan dana BOS-nya. Nah, kemudian setelah ini apa yang harus dilakukan ketika Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan dana BOS tersebut? Mari kita lihat di menu dashboard-nya di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu harus mengkonfirmasi dana BOS. Apakah sudah dikonfirmasi atau belum begitu ya. Nah, di sini di kolom yang ini. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh Bapak dan Ibu. Kolom yang berwarna biru seperti ini harus dikonfirmasi. Dan ini menunjukkan bahwa memang dana BOS itu sudah diterima, sudah masuk ke rekening sekolah Bapak dan Ibu. Artinya ini harus dikonfirmasi begitu ya. Nah, setelah ini dikonfirmasi, maka Bapak dan Ibu semua harus segera melaporkan format BOS K7A begitu. Realisasinya harus sudah mulai dibuat begitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan atau kita malah belum mengerjakan di tahap-tahap sebelumnya, sehingga banyak kejadian yang memang dana BOS-nya masuk malah di gelombang kedua ataupun juga di gelombang ketiga begitu. Sehingga saya sarankan juga buat Bapak dan Ibu semuanya yang belum membuat format BOS K7, mendingan sekarang dibuat terlebih dahulu, kemudian di-entrykan ataupun juga di-input di portal BOS. Jadi kita tidak akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain begitu. Ya, mudah-mudahan saja untuk kedepannya Bapak dan Ibu semua bisa masuk di gelombang pertama begitu. Kenapa kemarin juga pertanyaannya, kenapa sekolah saya masuk di gelombang kedua, kenapa sekolah saya pencairan dana BOS-nya telat begitu, sehingga tidak serentak di seluruh Indonesia? Karena memang di portal BOS-nya
mungkin saja Bapak dan Ibu ini belum dikonfirmasi, kemudian juga format K7A-nya belum diinput dan sebagainya, atau juga ada bermasalah dengan rekening dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu sekolahnya memang masuk di gelombang kedua atau di gelombang ketiga. Kita tidak ingin begitu ya, tidak berharap bahwa kita akan masuk di gelombang kedua atau gelombang ketiga, inginnya serentak seluruh Indonesia. Sebagai persyaratan untuk di tahap ketiga nanti di bulan September, Oktober, November, sebagai syarat pencairannya itu adalah laporan tahap ke-1 tahun berjalan. Nah, kalau memang misalkan belum dilaporkan untuk tahap ke-1, mending dari sekarang ya dikerjakan. Kalau memang di tahap ketiga nanti Bapak dan Ibu ingin masuk di gelombang pertama, di gelombang pertama di tahap ketiga, gitu ya. Itu syarat untuk pencairan BOS ke tahap ketiga di tahun berjalan, artinya di tahun 2021. Nah, kemudian informasi yang kedua, Bapak dan Ibu perlu diketahui, katanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta guru dan tenaga kependidikan honorer segera mengaktifkan rekening bank penyalur untuk bantuan subsidi upah sebelum 30 Juni 2021. Nah, sekarang sekitar tanggal 20 Juni, maka masih ada jeda waktu sekitar 10 hari lagi begitu ya. Nah, jika memang melewati batas waktu tersebut, maka bantuan guru dan tenaga kependidikan yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan sebesar 1,8 juta itu tidak bisa mendapatkan dan uangnya akan dikembalikan ke kas negara. Nah, yang penting di batas 30 Juni ini harus diaktifasi terlebih dahulu, sehingga kepemilikan dana yang masuk di rekeningnya sudah pasti dan sudah dibuka aktivasi oleh bank penyalur. Nah, kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa saat ini masih ada sekitar 580 guru dan tenaga kependidikan honorer yang belum mengaktifasi rekening BSU tersebut, sehingga belum bisa mengakses dan mencairkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Kemdikbudristek ini menargetkan BSU diterima oleh 2.034 orang, dan sampai saat ini 1,8 juta penerima sudah mengaktifasi rekening dan 1,2 juta orang diantaranya terpantau sudah mencairkan bantuan. Nah, pemerintah juga menduga bahwa yang 580 guru dan tenaga kependidikan tersebut yang belum mengaktifasi rekeningnya mendapatkan kendala teknis atau kesulitan mendapatkan informasi, sehingga pemerintah berharap dan akan mendorong sosialisasi di lapangan dalam waktu 2 minggu ini. Jadi akan ada bantuan juga dari pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah BSU ini akan dilanjutkan kembali di tahun 2021 atau tidak? Nah, pemerintah katanya belum ada rencana untuk melanjutkan pemberian BSU kepada guru honor dan tenaga kependidikan di tahun 2021. Tetapi pemerintah tidak menutup kemungkinan juga jika situasi keuangan negara memungkinkan. Nah, perlu diketahui juga bahwa pemberian BSU kepada guru dan tenaga kependidikan honorer ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan di tahun lalu, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh guru honor untuk mendapatkan BSU. Nah, untuk guru honor dan tenaga kependidikan, untuk mengeceknya silakan Bapak dan Ibu bisa mengakses situs info.gtk.kemdikbud.go.id untuk mengetahui jika masuk kualifikasi penerima BSU atau tidak. Nah, jika berhak, BSU bisa langsung diakses melalui bank penyalur yang ditentukan oleh Kemdikbudristek. Perlu diketahui juga bahwa bantuan BSU guru dan tenaga kependidikan di tahun 2020 dan 2021 memang tidak menyasar seluruhnya begitu ya. Tidak menyasar seluruh guru dan tenaga kependidikan. Katakan saja yang memang yang berhak mendapatkan BSU hanya yang tercatat di Dapodik. Sementara yang kerjanya ataupun juga yang honorernya di kantor dinas pendidikan misalkan, ataupun juga di sekolah-sekolah yang lain yang tidak memiliki Dapodik, memang ini tidak tersasar oleh pemerintah, sehingga mereka gigit jari begitu. Dan mudah-mudahan saja untuk di tahun 2021 pemerintah bisa lebih menyasar ke seluruh tenaga honorer begitu ya, baik guru maupun tenaga kependidikan yang lain. Bapak dan Ibu, demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan terkait penyaluran dana BOS gelombang 2 dan apa saja yang harus dilakukannya. Kemudian dalam penyaluran bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.